Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown penjelasan detail episode kelima House of the Dragon from the Game of Thrones universe. Wah, gila banget ya guys, episode kelima ini banyak banget yang membuat aku bingung. Dan kok bisa seperti itu ya kejadiannya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Dan bagi kalian yang ketinggalan breakdown episode lainnya, boleh banget nonton video ini atau nonton video alur cerita lengkap House of the Dragon. Dan bisa juga nanti nonton video aku tentang Family Tree atau silsilah keluarga Targaryen, nanti aku upload videonya. Besok aku upload ya videonya, pokoknya stay tune aja di channel ini. Dan bagi kalian yang mau tahu sebenarnya gimana sih silsilah keluarga Targaryen itu sampai ke Daenerys, link videonya semuanya sudah aku pin di kolom komentar. Dan bagi kalian yang mau banget beli baju-baju yang bagus ini, langsung aja ya ke CoStar Store. Di sana banyak banget ya baju-baju dengan sablon House of the Dragon dan karakter lainnya yang keren-keren banget. Oke, jujur ya teman-teman ya, untuk episode kelima ini bukan episode favorit aku sih ya. Episode keempat masih episode favorit aku. Episode kelima ini kayak menurut aku ya, kayak ratingnya lebih rendah gitu loh. Menurut aku banyak hal plot hole di sini dan tidak dijelaskan secara detail gitu guys. Oke, kita langsung bahas aja. Scene awal itu dibuka ya dengan penampakan wilayah dari The Vale atau House of Arryn, yaitu Runestone. Nah, di sini akhirnya kita melihat ya Lady Rhea Royce, istri pertamanya Prince Daemon Targaryen. Di sini dia terlihat ya bertemu dengan sepupunya dan hendak pergi sendiri menunggangi kuda putihnya untuk memburu binatang. Jadi Runestone itu bertempat di wilayah kekuasaannya House of Royce di The Vale of Arryn, dan salah satunya ialah ini Lady Rhea Royce. Tentunya Prince Daemon bisa bertemu dengan Lady Rhea Royce ini juga karena Aemma Arryn ya tentunya. Runestone juga sudah pernah terlihat ya di series Game of Thrones. Bisa diperhatikan ya di bagian baju zirah armornya si Lady Rhea Royce ini terlihat ukiran dan simbol-simbol rune ya teman-teman ya, membawa kebanggaan dan ciri khas Runestone dari House of Royce. Terlihat Lady Rhea Royce ini memiliki kepribadian yang kuat ya teman-teman ya, jadi bukan tipe-tipe lady seperti biasanya. Di tengah perjalanannya kembali ke Runestone, ia bertemu dengan suaminya Prince Daemon Targaryen yang menggunakan sebuah jubah penutup gitu ya teman-teman ya. Prince Daemon pun dihina ya oleh Lady Rhea Royce ini. Terlihat banget dia sangat membenci Prince Daemon. Prince Daemon pun mendekati Lady Rhea Royce ini dan membuat terkejut kudanya, dan akhirnya ia pun terjatuh tertimpa badan kuda, membuat beberapa tulangnya itu patah. Di sini aku agak bingung ya, sebenarnya Prince Daemon ini mau ngapain, karena dia nggak ngomong sedikit pun di sini. Ataukah memang tujuannya membunuh atau apa? Karena si Lady Rhea Royce ini mati karena ulahnya sendiri. Prince Daemon pun tidak meninggalkannya sekarat ya, namun kata Rhea Royce segera selesaikan ini. Prince Daemon pun mengambil batu dan scene pun berpindah. Jadi di sini tuh nggak terlalu dijelaskan sebenarnya apakah benar dia membunuh atau enggak. Kalau memang niatnya membunuh, aku kesel banget ya. Padahal sepertinya Lady Rhea ini baik orangnya, tapi kenapa harus dibunuh oleh si Daemon ini? Scene pun berpindah kapal di lautan, di mana King Viserys Targaryen, Hand of the King yang baru yaitu Lyonel Strong, karena yang sebelumnya si Otto sudah dipecat, dan Rhaenyra Targaryen serta Sir Criston Cole itu berlayar menuju ke Driftmark, tempat Corlys Velaryon untuk melamar Laenor. Di King's Landing, Alicent Hightower itu mengucapkan selamat tinggal ya kepada Otto Hightower ayahnya karena sudah dipecat menjadi Hand of the King dan diusir dari King's Landing. Terjadi percakapan yang intens banget ya antara ayah dan anak ini. Otto pun kecewa ya dengan si Alicent ini, kenapa dia malah memilih untuk mendukung si Rhaenyra ini, sehingga dia yang malah dituduh menyebar fitnah bahwa Rhaenyra ini sudah tidak perawan lagi gitu ya ke King Viserys. Namun Alicent ini kesel ya, karena semuanya itu berasal dari ayahnya sendiri yang bersikeras banget mengusulkan Aegon kedua Targaryen sebagai pewaris pengganti Rhaenyra. Jadi memang semuanya ambisi ada di Otto Hightower. Otto Hightower pun berkata secara sepihak gitu ya, bahwa katanya jika Rhaenyra nanti menggantikan King Viserys yang sudah mati, perang akan pecah di antara para house, karena orang-orang dan para Sir House yang lainnya, para Lord itu menolak Rhaenyra. Dan Rhaenyra untuk mengamankan tahtanya di Iron Throne, dia harus membunuh anak-anak Alicent, termasuk Prince Aegon kedua Targaryen. Jadi si Otto ini ya seperti biasa ya, sifatnya itu kayak menakut-nakutin gitu ya, mengambil kemungkinan terburuk yang pastinya akan terjadi ke depan nasib si Alicent dan anak-anaknya ini jika Rhaenyra yang menjadi ratu. Padahal mungkin loh ya, Rhaenyra itu tidak akan sekeji itu jika dia tidak disenggol juga tentunya. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan apa yang dilakukan Otto Hightower dan Alicent ini nantinya ya untuk mengamankan keluarganya. Apapun akan kita lakukan ya untuk melindungi keluarga kita sendiri, termasuk mungkin mengorbankan orang lain, itu kita nggak peduli. Yang penting
penting keluarga kita selamat. Kalau kita lihat dari point of view seperti itu, semuanya sah-sah saja ya untuk menyelamatkan keluarga sendiri. Otto ini pun tetap kesal ya dengan si Alicent ini. Mereka pun menangis dan melepas kepergian si Otto Hightower. Sangat susah dan serba salah sekali ya berada di posisinya Alicent ini ya guys. Finally, akhirnya King Viserys pun turun ya dari kapal. Dia ini mabok laut dan muntah-muntah terus. Di dalam kereta bersama dengan Rhaenyra dan juga pasukan dari King's Landing, mereka menuju ke kediaman Corlys Velaryon di Driftmark. Kediaman Kastil Corlys Velaryon ini berada di tengah-tengah laut dan pantai dan sangat bagus sekali ya guys. Ketika sudah berada di depan gerbang dari Kastil Corlys Velaryon, King Viserys ini tidak disambut ya. Hanya ada Joffrey Lonmouth dan Laenor Velaryon. Di sini Lord Lyonel Strong pun sedikit kecewa ya kenapa tidak disambut gitu. Karena kita semua sudah tahu ya dari episode ketiga sampai episode ini mereka berdua King Viserys dan Corlys baru bertemu. Lord Corlys Velaryon itu memiliki harga diri dan pride yang tinggi banget ya teman-teman ya. Dia itu sangat amat menghargai value dan martabat keluarganya House of Velaryon. Alih-alih disambut oleh Lord Corlys, mereka pun disambut oleh Lady Laena Velaryon yang sudah tumbuh dewasa menjadi seorang remaja. Jadi memang time skip atau timeline set waktu kejadiannya itu jumping ya guys. 5 tahun jumping jadi 3 tahun, jumping lagi 2 tahun. Jadi susah nentuinnya. Lyonel Strong pun bertanya ya kemana ini si Lord Corlys Velaryon, sangat tidak menghargai raja. Namun Laena berkata bahwa ayahnya itu baru saja pulang dari perjalanan yang sangat panjang dan kelelahan sudah menunggu di aula. Di sini Laena juga ditemani ya oleh laki-laki dari Velaryon, mungkin sepupunya atau dari keluarganya si Corlys Velaryon. Nah ini kita nggak tahu ya namanya siapa. Terlihat juga di sini ini Rhaenyra melihatin si Laenor dan juga si Joffrey Lonmouth. Laena pun mengundang rombongan dan King Viserys untuk masuk menuju Hall of Nine atau Aula 9. Kembali ke King's Landing, di sini Alicent Hightower pergi ke taman Weirwood ya. Terlihat di sini pohon Weirwoodnya seperti menangis darah gitu. Ternyata di sini ada juga Lord Larry Strong ya, anaknya si Lyonel Strong. Ia membahas bunga Malvelis yang sebenarnya harus original tumbuh di Braavos. Di sini terlihat ya Lord Larry Strong itu lebih memilih untuk mendukung si Alicent Hightower ini daripada si Princess Rhaenyra. Ia pun memberikan informasi ya dan membocorkan kepada Alicent bahwa pada malam itu Grandmaster Melos memberikan ramuan teh yang disuruh oleh King Viserys Targaryen di malam ketika Otto Hightower itu dipecat dan diusir. Jadi ini menimbulkan spekulasi dari si Larry Strong bahwa si Rhaenyra ini mungkin saja sakit. Padahal Alicent sudah tahu kan kenapa malam itu ayahnya diusir dan dipecat jadi Hand of the King, itu karena pembuktian tentang kesucian dari keperawanan Rhaenyra ini tidak terbukti seperti yang dikatakan oleh si Otto. Di sini membuat Alicent itu terkejut ya dengan informasi baru ini, karena mungkin dia tahu ya bahwa sebenarnya ramuan teh itu kayak penggugur janin gitu ya teman-teman ya. Kalau semisal memang si Rhaenyra ini sudah berbuat hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dia lakukan. Sangat mencurigakan sekali ya teman-teman ya tindakan si Larry Strong ini. Nah dia ini adalah karakter yang harus kita tandai tanda merah ya teman-teman ya, harus diperhatikan terus. Mengingatkan aku dengan karakter Littlefinger ataupun Spider gitu ya teman-teman. Karena dari omongannya inilah ya si Alicent itu jadi sakit hati dan jadi kecewa ya, seolah-olah ayahnya itu dipecat, sia-sia dia mendukung Rhaenyra. Sampai di Aula 9 atau Hall of Nine di House of Velaryon, King Viserys pun akhirnya bertemu dengan Corlys Velaryon. Di Hall of Nine ini banyak sekali ya barang-barang seperti kerang, hewan-hewan laut, kepiting dan sebagainya yang menciri khasnya asli dari House Velaryon. Terlihat juga di sini ada helm-helm dari keluarga Velaryon terdahulu yang memang dinamakan Hall of Nine. Dan bisa diperhatikan di bagian dindingnya terlukis gambar House of Velaryon dan armada-armada kapalnya. Mereka bangga sekali ya House Velaryon dengan warisan dan legacy keluarga Velaryon mereka dari mulai zaman Valyria di Freehold City sampai di Westeros ini guys. Karena memang kalau di Old Valyria, House of Velaryon ini bukan Dragon Lord, melainkan sang pelaut dan memiliki armada kapal yang banyak. Dan juga kalau menurut dari A Song of Ice and Fire, House of Velaryon ini lebih tua ya daripada House of Targaryen, bahkan dari masa di Old Valyria. Akhirnya setelah bertemu dengan King Viserys Targaryen, Lord Corlys Velaryon langsung bersimpuh ya di hadapannya. Secara tiba-tiba Princess Rhaenys Targaryen langsung senang ya melihat sepupunya, cousins dia pemanggilnya, King Viserys ini datang berkunjung. Ia pun hendak bersalaman, namun dihentikan oleh King Viserys karena tangannya itu sudah hilang ya guys ya, tinggal kelingking lagi itu. Jaringan daging di jarinya itu sudah pada putus semuanya. Jadi kan kemarin aku bahas mungkin aja dia ini terkena penyakit diabetes ya, tapi katanya dia ini terkena penyakit kusta gitu. Padahal kalau di versi novel
dia ini King Viserys itu mati dengan damai dan happy-happy aja ya teman-teman ya. Kecuali bagian jantungnya kayak penyakit jantung gitu. Tapi kalau di versi seriusnya dia dibuat kayak menderita secara perlahan gitu ya. Mungkin ini adalah karmanya karena ia membunuh Aemma Arryn di episode pertama. Princess Rhaenys pun bertanya ya, apakah kau sehat? Dan King Viserys berkata sangat sehat. Dan ini sangat bohong banget ya teman-teman ya. Dari awal opening episode sampai sekarang itu si King Viserys tuh asik batuk-batuk terus ya teman-teman. Banyak banget deh penyakitnya. Di sini pun Corlys Velaryon berkata ya bahwa Lady Rhea Royce itu sudah meninggal kecelakaan saat berburu. Ia jatuh dari kudanya, leher dan kepalanya patah saat dia jatuh. Dan kita semua tahu ya bahwa si Prince Daemon yang membunuhnya, bukan karena kecelakaan. Padahal Lady Rhea Royce itu sangat berpengalaman dan sangat hebat dalam berburu. Jadi nggak masuk akal sih cara matinya. King Viserys pun langsung memberitahukan ya maksud dan kedatangannya datang ke Driftmark ini. Ia ingin mengajukan proposal lamaran kepada Sir Laenor Velaryon untuk dinikahkan dengan putrinya sang pewaris Princess Rhaenyra Targaryen. House Velaryon dan House Targaryen bersatu dalam darah keluarga. Pilar terakhir dari Valyria kuno, Old Valyria. Apa mereka ini lupa ya bahwa House of Celtigar itu juga selamat ya dari Doom of Valyria. Jadi mereka bukan pilar terakhir, masih ada House of Celtigar, tapi memang belum pernah disinggung dan gak muncul juga ya guys. Kalau di novel, House of Celtigar ini bertempat dan memimpin di wilayah Pulau Claw Isle, sebuah pulau di Narrow Sea. Setelah mengajukan lamaran ya kepada Sir Laenor Velaryon oleh King Viserys Targaryen untuk putrinya Rhaenyra, Corlys Velaryon itu seperti bertanya kembali ya tentang bagaimana nanti pewaris tahta akan berlanjut berikutnya. Karena anak-anaknya ini nantinya akan bergelar Velaryon, bukan Targaryen. Nah jadi King Viserys tetap menegaskan ya bahwa nanti pewaris selanjutnya setelah Rhaenyra adalah anak pertama dari Rhaenyra dan Sir Laenor, terlepas apa itu gendernya laki-laki ataupun perempuan. Nah jadi King Viserys itu sebenarnya mau seperti ini ya nantinya. Jadi tidak akan ada lagi perebutan tahta yang terjadi di keluarga kerajaan gitu. Dan ketika nanti anak-anak Rhaenyra yang bergelar Velaryon itu menjadi raja, maka akan berubah menjadi Targaryen. Nah jadi King Viserys pengennya seperti itu ya, agar Targaryen itu tetap eksis juga. Dan para naga Dragon House of Dragons akan memimpin lagi Seven Kingdoms untuk abad-abad berikutnya. Kembali ke scene ya, ketika pertemuan Rhaenyra dan Laenor di sebuah pantai yang indah banget gitu ya guys ya. Di sini jadi mereka ini sudah mengetahui lah ya busuknya masing-masing gitu ya. Si Laenor ini yang tertarik kepada pria dan si Rhaenyra yang juga punya pacarnya si Sir Criston Cole itu. Jadi mereka kayak membuat kesepakatan gitu bahwa pernikahan mereka ini hanyalah pernikahan untuk politik saja. Di luar mereka terlihat seperti pasangan suami istri, namun di dalamnya mereka masih bisa memilih pasangan masing-masing yang mereka sukai. Jadi kayak open relationship gitu guys. Di sini aku lumayan shock ya, Rhaenyra saja mengetahui kebenaran dari si Laenor ini. Apalagi orang-orang lain ya. Terlihat banget di sini ya, Rhaenyra itu sangat happy banget dinikahkan dengan Laenor Velaryon ini. Jadi dia bisa berbuat sesukanya. Ia pun mengumpamakan interest atau kesukaan masing-masing bagaikan bebek panggang dan angsa. Jadi mereka berdua ini seperti mempermainkan pernikahan yang suci gitu ya guys. Nah jadi terjadilah ya kesepakatan antara Laenor dan Rhaenyra ini bahwa setelah pernikahan mereka masih tetap boleh pergi ke pasangan masing-masing. Waduh, kok bisa begitu ya guys ya? Kacau banget dah. Di Nine Hall, Corlys Velaryon melihat ya topengnya Karagas Drahar yang berhasil mereka kalahkan. Dan terlihat di sini Princess Rhaenys berkata King Viserys tertidur di kastil mereka ketika hendak pulang ke King's Landing. Jadi kayak nginap sebentar gitu. Corlys pun berkata apakah tindakannya itu berlebihan. Rhaenys berkata bahwa ini semua sudah jalannya King Viserys seperti itu. Bahkan sebagai seorang raja untuk datang melamar Laenor itu sangat tidak bermartabat. Jadi mereka ini sangat respect banget ya dengan kesungguhan King Viserys Targaryen ini. Princess Rhaenys masih tidak menyukai ya tentang pernikahan ini sebenarnya karena dia tahu anaknya Laenor Velaryon itu tidak menyukai perempuan. Walaupun si Corlys ini masih kecewa ya dengan sifatnya Laenor ini, namun dia percaya bahwa anaknya ini akan berubah karena akan mencintai Rhaenyra sebagai seorang istrinya. Princess Rhaenys juga mengkhawatirkan ya kedudukannya Laenor Velaryon ini nantinya seperti apa karena takutnya dia akan dibunuh. Karena ketika Rhaenyra nanti naik tahta itu pasti banyak sekali ya yang menentang dan hendak menggulingkan tahtanya di Iron Throne. Karena Prince Aegon kedua Targaryen itu sudah lahir dari Alicent Hightower, seorang laki-laki dan pemimpin yang diidam-idamkan para house di Westeros. Nah jadi kekhawatiran si Princess Rhaenys Targaryen itu seperti
ini ya guys. Namun Corlys Velaryon meyakinkan bahwa siapapun yang hendak menggulingkan Rhaenyra di Iron Throne akan langsung dihancurkan, diserang ya, karena mereka sudah menyatukan dua keluarga terhebat dengan para naga, dragon, dan armada kapal yang sangat besar. Namun Rhaenys di sini pun tidak menginginkan hal itu. Dia tidak suka peperangan. Untuk apa itu? Harta, tahta, kebanggaan, pride. Terlihat banget ya sifatnya Princess Rhaenys Targaryen di sini itu tidak suka peperangan ya guys. Jadi dia nggak berambisi banget itu ya menjadi penguasa, tahta, harta, dan sebagainya. Aku sangat suka karakter Princess Rhaenys ini. Namun Corlys Velaryon terus meyakinkan bahwa keadilan akan terus dijunjung tinggi di Westeros. Corlys pun membahas kembali ya tentang peristiwa beberapa belas tahun yang lalu ketika Princess Rhaenys Targaryen ini tidak dijadikan ya pewaris tahta Iron Throne berikutnya, malah si King Viserys, dan berkata bahwa mahkota Rhaenys ini dirampok. Namun Rhaenys berkata bahwa dia sudah berdamai dengan masa lalu itu dan dia nggak mau ngungkit-ngungkit lagi. Jadi dia ini memang nggak ada dendam dalam hatinya. Karakternya cakep banget ya guys, aku suka banget. Berpindah ke scene Laenor dan Joffrey, ternyata mereka ini sedang mojok ya di pinggir pantai. Ketika berlayar kembali ke King's Landing, Rhaenyra dan Sir Criston Cole ngobrol dengan sangat intens ya guys, dimana Sir Criston Cole menginginkan Rhaenyra untuk ikut pergi dengannya, meninggalkan tahtanya, meninggalkan posisinya, meninggalkan Iron Throne Westeros, dan ikut dengannya pergi mengarungi dan berpetualang di Essos. Jadi Sir Criston Cole ini memang sangat jatuh cinta ya dengan si Rhaenyra ini dan menginginkan menikah dengannya. Pernikahan demi cinta, bukan mahkota atau politik. Awalnya Rhaenyra itu seperti tersanjung gitu ya teman-teman ya, tapi dia langsung berkata dia tidak menginginkan apa yang dikatakan oleh Sir Criston Cole itu, karena dia masih punya tanggung jawab di Westeros sebagai pewaris tata Iron Throne Seven Kingdom. Walaupun memang dia sebenarnya tidak menginginkannya, tapi sebenarnya dia menginginkannya. Sudah tugasnya untuk menikahi seorang bangsawan dari The Great House seperti House Velaryon, dan dia tidak mau pergi dengan Sir Criston Cole gitu ya, karena itu merupakan tindakan yang bodoh. Jadi kata-katanya si Rhaenyra ini lumayan nyelekit ya guys. Terlihat banget di sini Sir Criston Cole mukanya sangat sedih dan seperti tercampakkan gitu ya oleh kata-katanya si Rhaenyra ini. Rhaenyra bahkan membocorkan ya kesepakatan dia tentang pergi ke pasangan masing-masing ke Sir Criston Cole ini dengan si Laenor Velaryon yang tadi itu. Dan ini membuat Sir Criston Cole pun terbuka pikirannya bahwa si Rhaenyra itu menginginkannya seperti laki-laki penghiburnya saja, bukan orang yang benar-benar dicintainya. Dan hal ini membuat Sir Criston Cole tambah sedih dan hampir menangis ya guys ya. Bahkan sumpah kesuciannya itu sudah dia langgar sebagai White Knight atau Kingsguard-nya si Princess Rhaenyra ini. Padahal dia hanya memiliki kebanggaannya sebagai Kingsguard itu saja di hidupnya ini, tidak ada yang lain. Dan ini betul-betul membuat dia sangat sedih dan marah, karena kan memang Sir Criston Cole ini bukan berasal dari house yang besar ya teman-teman ya. Dan akhirnya Sir Criston Cole dan Rhaenyra pun hubungannya tambah rusak, dan di sini mereka pun berpisah ya guys ya. Jadi sedang marah satu dengan yang lainnya. Di sini kesalahan Rhaenyra adalah mengungkap rahasia yang dia buat kesepakatan dengan Laenor Velaryon itu ya ke Sir Criston Cole, sehingga dia merasa seperti barang atau mainan saja gitu ya teman-teman. Sesampai di King's Landing, Alicent pun melihat ya King Viserys ini jatuh dan hampir pingsan gitu ya guys, dan keadaan kesehatannya makin memburuk. Sir Criston Cole pun ketika sudah sampai langsung dipanggil oleh Queen Alicent Hightower ke kamarnya untuk menginterogasinya terkait hubungannya dengan Rhaenyra itu. Apakah benar yang sudah terjadi tersebut, bahwa mereka berdua ini tidur bersama? Terlihat di sini Queen Alicent menggendong anak keduanya, Princess Helaena Targaryen. Sir Criston Cole pun akhirnya mengakui ya kepada Queen Alicent Hightower bahwa pada malam itu dialah yang meniduri Rhaenyra Targaryen, bukan Prince Daemon Targaryen. Dan di sini mukanya si Alicent itu malah tambah sedih gitu ya teman-teman ya. Aku nggak tahu dia sedihnya kenapa, karena kan dia lebih suka ke Prince Daemon. Tapi yang bisa aku asumsikan adalah pembelaannya terhadap Rhaenyra ini hanya sia-sia ya. Ayahnya malah terusir keluar dari kerajaan dan dicopot jabatannya menjadi Hand of the King. Jadi dia merasa pengorbanan dia itu tidak ada artinya dan sia-sia ya. Ayahnya pun sudah didepak dari King's Landing. Sir Criston Cole pun sudah siap ya untuk dihukum mati oleh Queen Alicent Hightower karena sudah melanggar sumpah sucinya sebagai seorang Kingsguard. Namun di sini Queen Alicent malah menyuruh Sir Criston Cole untuk pergi dan memaafkannya. Dengan wajah bingung dia pun pergi. Namun di sini terlihat banget ya bahwa Queen Alicent Hightower itu sangat kecewa banget ya dan sedih banget mukanya. Di kamarnya King Viserys Targaryen pun sedang dirawat ya oleh Grandmaster Melos yang
yang terus membawa lintah untuk mengobati penyakit kustanya itu. Padahal salah satu muridnya itu sudah menyarankan untuk memberikan sebuah salep herba yang mungkin lebih efektif daripada lintah ini. Tapi si Grandmaster Melos itu menolak. Dia ini memang sangat mencurigakan sekali ya teman-teman ya. Ia pun memberikan sebuah obat yang mungkin bisa membantu King Viserys ini untuk tidur. Lord Lyonel Strong pun langsung memberikan obat tersebut. King Viserys pun bertanya ya, kemana ini Queen Alicent kok tidak mengunjunginya? Namun kata Lyonel Strong, dia ada kepentingan lainnya. King Viserys pun bertanya, apakah aku akan diingat sebagai raja yang baik ya? Dia tidak pernah bertarung, tidak pernah mengkonker, tidak pernah menaklukkan. Jadi si King Viserys ini juga menanyakan tentang kepemimpinannya kepada Lyonel Strong. Namun The Hand King tetap mengingatkan kepada King Viserys bahwa dia adalah raja yang baik dan merupakan keputusan dan juga keturunan King Jaehaerys Targaryen untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran di Seven Kingdom. Hari lamaran atau royal wedding pun tiba ya teman-teman ya. Terlihat di sini Princess Rhaenys Targaryen mengendarai naga merahnya yang sangat cantik Meleys, dan juga anaknya Laenor Velaryon mengendarai Sea Smoke pergi ke King's Landing dari Driftmark. Terlihat ya di sini desain dari naganya Princess Rhaenys Targaryen itu lebih banyak memiliki duri-duri dan seperti mahkota gitu ya. Dan aku suka banget sih warnanya merah dan cantik banget. Dengan ditambah puluhan armada kapal yang sangat banyak sekali dari House of Velaryon. Jadi tuh ini belum pesta pernikahan yang gede ya. Ini masih kayak lamaran dan pengumuman royal wedding gitu ya. Keluarga-keluarga besar The Great Houses dari Seven Kingdom akhirnya datang ya ke aula Iron Throne ini untuk memenuhi undangan jamuan makan ini. Ada Jason Lannister dan Tyrion Lannister dari House of Lannister dan penguasa Casterly Rock. Tak lupa ada keluarga Hightower juga dengan Lord Robert Hightower sebagai pemimpin House of Hightower dan istrinya, dan penguasa The Old Town dan istrinya Rhaenys Hightower. Jason Lannister pun menemui King Viserys Targaryen dan Princess Rhaenyra Targaryen ya, dan menyelamati acara pernikahan House of Velaryon dan Targaryen ini. Alicent pun belum terlihat ada di ballroom ini ya guys. Di sini pestanya sangat meriah sekali, dihadiri oleh tamu undangan dari house-house di Westeros. Kemudian terlihat di sini ya Sir Geralt, sepupunya Lady Rhea Royce dari House of Royce, penguasa Runestone ini tidak memiliki sesuatu yang ingin disampaikan, namun dipotong ya karena House of Velaryon itu sudah sampai. Diumumkanlah ya semua bangsawan yang datang dari House of Velaryon itu. Ada Corlys Velaryon, Rhaenys Velaryon, Laena Velaryon, dan Laenor Velaryon yang nantinya akan menjadi King's Council atau penasehat ratu. Juga terlihat di sini ya ada Larys Strong dan Sir Harwin Strong. Dan terlihat di sini mukanya Sir Criston Cole itu sangat sedih dan marah. Di sini juga ada ikut ya dalam rombongan House of Velaryon yaitu Joffrey Lonmount. Malah ikut ya dia, padahal ini pernikahannya si Laenor. Dan ada beberapa anggota dari House of Velaryon juga dari keluarganya Corlys. Namun aku nggak tahu ya siapa-siapa saja lady dan lord ini. Segera ya Laenor menemui Rhaenyra untuk duduk bareng di atas podium bersama dengan House of Velaryon lainnya, yaitu ada Rhaenys dan Corlys Velaryon serta anak perempuannya Laena. Dan di belakang rombongan akhirnya si Prince Daemon Targaryen ini datang ya. Padahal kan dia ini tidak diundang ya. Kalau di episode kemarin dia kan nggak boleh menginjakkan kaki di King's Landing dan harus pergi ke tempat istrinya Lady Rhea Royce. Namun King Viserys di sini tetap memberikannya kursi ya di atas. Ketika dia masuk, orang-orang pada terdiam gitu ya dan melihatinnya. Namun ya si Prince Daemon ini cuek aja ya. Dimulailah ya pidatonya King Viserys Targaryen, pidato pembukaan untuk pesta pernikahan royal wedding ini antara Old Valyria, House Velaryon dan House Targaryen. Namun terpotong ya ketika Queen Alicent Hightower itu datang memasuki aula ini. Gila sih guys, aku suka banget ya dengan entrance-nya Alicent Hightower ini. Instrumen musik pengiringnya pun mendukung banget ya. Dan ini kayak yang pertama kali dia menggunakan gaun berwarna hijau seperti ini. Biasanya bernuansa merah, hitam merah, atau biru gitu ya. Tapi ini hijau mewakili keluarganya House of Hightower. Sekali lagi ya, orang-orang di aula pun terkejut dan memandangi Queen Alicent ini. Harwin Strong berkata dengan adiknya Larys Strong bahwa raja tidak akan senang pidatonya dicela. Larys dan Harwin di sini juga berkata ya, suar atau obor menara di Old Town yang berwarna api merah itu juga sebagai lambang dari House of Hightower akan berubah menjadi hijau ya jika Old Town itu mendeklarasikan perang. Jadi suarnya itu berubah apinya menjadi hijau kalau mereka mau perang, dan itu mempresentasikan gaun yang dipakai oleh si Alicent ini. Filosofinya dapat banget ya guys. Alicent pun menyapa dengan sinis Rhaenyra di sini
sini dan mencium pipinya King Viserys dan kembali duduk. Di sini mukanya itu tidak ada senyum-senyumnya sama sekali ya guys ya. Beneran cemberut. Padahal aku sudah suka banget ya tentang persahabatan yang terjalin antara Alicent dan Rhaenyra di episode kemarin. Terlihat saat berpidato, Rhaenyra dan Prince Daemon ini masih main mata gitu. Akan ada 7 hari turnamen dan pesta ya, dengan penutup royal wedding antara Laenor dan Rhaenyra. Jamuan makan malam ini pun dibuka ya, dengan Rhaena dan Laenor itu menari berdansa layaknya naga gitu ya guys. Ini tuh kayak memfilosofikan, mencerminkan the dance of the dragon itu sendiri. Tangan mereka mengepak seperti kepakan sayap dragon atau naga. Ketika mereka ini menari, banyak yang melihati ya, termasuk Sir Criston Cole yang melihati Rhaenyra ini dengan tatapan yang sedih gitu ya. Dan Joffrey Longmont itu akhirnya mengetahui ya tatapannya Sir Criston Cole itu, dan ternyata dia tahu bahwa Sir Criston Cole inilah yang menjadi pasangan atau cintanya si Rhaenyra. Pesta pun sangat meriah ya teman-teman ya. Tamu undangan ikut berdansa dan menari. Pokoknya kalau teman-teman perhatikan di sini, terlihat pesta ini tuh meriah dan happy. Padahal orang-orangnya itu tidak ya. Semuanya menyimpan rasa sedih, dendam dan marah gitu ya. Baik dari Alicent, Criston Cole, Joffrey, Prince Daemon, sepupu Lady Rhea, dan ya memang seperti itulah konfliknya. Melihat adanya Prince Daemon di sini, Ser Geralt, sepupunya Lady Rhea, itu langsung ya menuntut si Prince Daemon ini bahwa dialah yang menyebabkan kecelakaan dan kematian Lady Rhea Royce. Namun Prince Daemon pun itu mengelak ya, dia tetap tidak mengakuinya. Ia bahkan berkata bahwa dirinya lah pewaris ahli dari Runestone karena mereka tidak punya anak dan dia adalah suami terakhirnya Lady Rhea Royce, sehingga dialah pewaris dari Runestone. Dan Daemon berkata akan pergi ke Arryn dan melamar Lady Jaina Arryn from House of Arryn. Lady Jaina Arryn ini merupakan penguasa ya, kepala House of Arryn pada masa kepemimpinan Jaehaerys, Viserys, Aegon kedua, Aegon ketiga Targaryen. Namun kalau di novel dia ini lebih suka perempuan daripada laki-laki, sehingga dia dijuluki The Maiden of the Vale atau si perawan dari The Vale. Mendengar tuduhan bahwa si Prince Daemon ini yang membunuh Lady Rhea Royce, si King Viserys ini mukanya nggak habis pikir ya, nambah lagi beban pikirannya. Adiknya ini nggak sudah membuat masalah. Mereka berdua ini tidak pernah bercakap-cakap atau ngobrol ya teman-teman ya. Dan terlihat di sini Prince Daemon selalu memandangi si Rhaenyra Targaryen. Laena Velaryon pun turun ya dari atas dan hendak ke bawah untuk menari dan berdansa juga. Prince Daemon pun menghampiri si Laena Velaryon ini ya. Terlihat banget si Laena ini memandangi Prince Daemon sepertinya dia suka. Laena berkata bahwa Prince Daemon ini merupakan impian setiap perawan gitu ya, tapi Prince Daemon berkata mereka semua belum tahu aslinya dirinya. Joffrey pun memberitahukan ya kepada Laenor bahwa sebenarnya Sir Criston Cole inilah ya lover atau yang disukai oleh Rhaenyra. Joffrey berkata ini adalah hal yang bagus, dia tahu rahasiamu dan kita tahu rahasia dia. Joffrey pun menghampiri Sir Criston Cole ya dan berkata bahwa dirinya juga disukai oleh si Laenor dan mereka berdua sama-sama melindungi orang yang mereka cintai atau pasangan masing-masing. Dan ini membuat si Sir Criston Cole itu tambah kesal dan marah ya, bukan malah tambah senang. Di scene ini tuh aku sedikit bingung ya, apakah sepenting itu ya membagikan rahasia dan aib ini ke Sir Criston Cole dari si Joffrey ini ya teman-teman ya. Dia ini kayak cuma mau nyari gara-gara aja ya, padahal ya diam-diam aja gitu ya, nggak harus dikatakan juga. Sir Criston Cole pun mendengar hal itu malah tambah kesel ya, karena dia kan sudah melanggar janji sucinya sebagai Kingsguard ya, malah ditambah orang lain tahu juga tentang rahasia dia dengan Rhaenyra, sehingga pride atau harga diri dia juga ikut terluka ya. Dikiranya si Rhaenyra ini ngomong-ngomong padahal kan enggak. Jadi memang harus jeli ya, di pernikahan ini banyak banget yang terjadi. Terlihat di scene ini Rhaenyra menari berdansa dengan Sir Harwin Strong. Sir Harwin Strong ini juga karakter yang sangat penting ya guys, harus kalian ingat-ingat, harus kalian garis merah. Namun diinterupsi oleh Prince Daemon Targaryen dan mengajak Rhaenyra pergi ke tengah kerumunan. King Viserys yang melihat ini pun kesel ya guys. Menggunakan bahasa High Valyria, mereka berdua pun berbincang ya tentang bagaimana Prince Daemon ini tidak setuju Rhaenyra menikah dengan Sir Laenor Velaryon. Dia ingin bahwa Rhaenyra lah yang menikah dengannya. Rhaenyra berkata, kau bisa saja membawa diriku dengan membunuh semua penjaga kerajaan dan membawanya ke Dragonstone dan menjadikan istrinya. Sebenarnya sih Rhaenyra ini juga mau-mau aja ya guys. Aku nggak tahu ya ini scene-nya seperti apa, tapi mereka ini seperti berciuman gitu ya, dan dilihat oleh King Viserys Targaryen. Nah
dalam kerumunan dansa itu berteriaklah salah satu pengunjung ya di sana, dan terjadi sebuah kekacauan di sana ya. Banyak dorong-dorongan antara pengunjung dan si Rhaenyra ini pun terjatuh ya guys ya. Pokoknya chaos banget. Dan ternyata ada pertarungan antara Criston Cole dan Joffrey Lonmouth. Laenor pun berusaha untuk menyelamatkan, namun dia pun didorong-dorong dan malah ditonjok ya guys ya. So Criston Cole dan Joffrey ini pun berkelahi dengan darah di mana-mana, dan saudari kembarnya Laena Velaryon hendak menyelamatkannya malah terdorong juga. Kacau balau dan tidak terkendali lagi, Rhaenyra pun segera diselamatkan oleh Sir Harwin Strong. Di sini pun terlihat ya bahwa si King Viserys ini mimisan dan mengeluarkan darah juga ya guys. Dan juga setelah kejadian ini si Prince Daemon itu entah pergi kemana ya guys ya, tiba-tiba menghilang gitu aja. Dan ini tuh agak aneh banget ya, sampai di akhir ia tidak kelihatan. Akhirnya Sir Criston Cole pun membunuh ya si Joffrey ini dengan menyerang wajahnya berkali-kali hingga hancur bagian muka dan kepalanya. Pokoknya mengerikan sekali ya guys ya nasib si Joffrey ini. Pokoknya yang namanya Royal Wedding di Westeros, King's Landing, Game of Thrones itu pasti nggak pernah berakhir dengan baik ya. Entah itu saat pernikahannya Joffrey, pernikahannya Red Wedding Robb Stark, bahkan yang ini juga. Pokoknya ini scene paling membingungkan ya. Semua orang terlihat bingung. Laenor pun akhirnya menangis ya di samping jasadnya si Joffrey ini. Dan pernikahan mereka pun tetap berlangsung ya walaupun terjadi hal seperti ini. Sir Criston Cole pun pada akhirnya berusaha untuk bunuh diri ya, namun dihentikan oleh si Alicent Hightower ini. Di sini aku sangat kecewa sekali ya dengan Sir Criston Cole. Maksudnya itu apakah sepenting itu untuk membunuh Joffrey ya, walaupun dia di sini sepertinya melampiaskan semua amarah yang dia luapkan ke Joffrey ini ya dengan membunuhnya. Dan anehnya dia ini nggak langsung dipenjara ya. Kok bisa-bisanya dia malah ke taman pohon weirwood ini. Padahal kan dia sudah merusak Royal Wedding, menyerang bangsawan, menyerang House of Velaryon juga. Tapi dia tidak dipenjara ya. Agak aneh juga sih bagian ini. Harusnya dia sudah dipenjara dan dikurung di kerangkeng gitu. Dan juga kalau kalian perhatikan dasar dia itu untuk membunuh si Joffrey ini hanya terpicu ya dengan Rhaenyra yang sedang bersama Prince Daemon juga, dan kata-kata juga kalimat yang sudah dia terima dari awal ya, dari Rhaenyra, dari si Joffrey itu sendiri juga, yang membuat puncak emosinya itu menjadi pembunuhan ini. Kalau menurut aku sih lebih bagus aja itu episode yang kemarin. Episode yang ini tuh terlihat terburu-buru banget ya, sangat cepat sekali, banyak banget yang terjadi di Royal Wedding itu. Dan kalau di versi novel si Joffrey ini mati dalam pertandingan tourney ya, bukan mati seperti ini, jadi agak beda. Dan episode ini pun ditutup ya dengan menampilkan lagi-lagi tikus yang sedang mendekati darah bekasnya si Joffrey itu ya. Di sini terindikasi sebuah karakter ya, Blood and Cheese. Cheese itu kan kesukaan tikus ya. Blood dan Cheese ini adalah seorang penangkap tikus ya. Dan dua orang ini nanti akan disewa Prince Daemon untuk jangan, ini nanti spoiler. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dan breakdown dari aku. Terus pantengin channel ini untuk next House of the Dragons review. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.